Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah. Kepada yang terhormat Bapak penguji, penyaji materi penguatan kompetensi kepala sekolah se-Kabupaten Cirebon, kepada yang terhormat rekan-rekan penguatan kompetensi kepala sekolah se-Kabupaten Cirebon. Pertama-tama, sebelum saya membacakan PowerPoint, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua beribu-ribu nikmat, di antara nikmat iman, Islam, sehat, dan sempat, sehingga alhamdulillah wabil khusus pribadi saya dapat menyampaikan PowerPoint sebagai tugas dari Bapak penyaji dan penguji penguatan kompetensi kepala sekolah. Baiklah, kita lanjut ke acara PowerPoint. Yang pertama, di sana ada gambar selamat datang di SDN 2 Gua Kidul, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Seterusnya, di sana ada seorang bapak-bapak, yaitulah gambar saya selaku peserta penguatan kompetensi kepala sekolah. Dan seterusnya yaitu saya paparkan profil daripada pribadi saya yang bernama Karyono, NIP 196604071986103. Tempat tanggal lahir Cirebon 07 April 1966. Pendidikan S1, alamat Blok Kalensuda, RT 01, RW 04, Desa Guolor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya PowerPoint yang akan saya sampaikan yaitu tentang prioritas perubahan. Prioritas perubahan yang ingin saya lakukan sebagai kepala sekolah yang akan dijadikan pertimbangan untuk menginspirasi dan memotivasi, yaitu semua unsur yang ada di sekolah SDN 2 Gua Kidul, diantaranya yaitu staf, siswa, dan seluruh komunitas yang ada. Seterusnya yaitu pengembangan visi bersama, yaitu mengembangkan visi bersama yang melibatkan staf, orang tua, dan siswa untuk memotivasi dan menginspirasi semua pihak untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dalam pendidikan. Berikutnya yaitu mengutamakan pendidikan berkualitas. Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah yang meliputi pengembangan kurikulum yang relevan, penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif, serta memastikan pelatihan dan pengembangan staf secara terus-menerus. Berikutnya yaitu tentang peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan, yaitu memastikan bahwa kesejahteraan fisik dan mental staf sekolah yang saya pimpin diutamakan. Ini dapat mencakup penyediaan sumber daya kesejahteraan, dukungan,
kesehatan mental, dan lingkungan kerja yang positif. Kemudian, inovasi dalam metode pengajaran juga mendorong penggunaan metode pengajaran inovatif yang memotivasi siswa dan mempersiapkan mereka untuk tuntutan masa depan. Terapkan modul pembelajaran berbasis proyek pembelajaran berpusat pada siswa dan pemanfaatan teknologi pendidikan yang relevan. Adapun tujuan daripada perubahan yaitu yang pertama, menggunakan metode SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Tujuan meningkatkan tingkat kemampuan membaca siswa kelas 1 sampai kelas 3, hingga mencapai angka 90% keberhasilan dalam membaca dalam waktu 1 tahun. Kemudian, spesifik. Spesifik ini adalah tujuan yang sangat jelas, yaitu meningkatkan tingkat kemampuan membaca siswa kelas 1 dan 3 menjadi 90% dalam per tahun. Kemudian yang berikutnya yaitu terukur. Terukur di sini adalah keberhasilan dapat diukur dengan mengamati persentase siswa dalam kelas 1 sampai 3 yang mencapai tingkat kemampuan membaca yang diharapkan dalam tes standar yang telah ditentukan. Kemudian berikutnya adalah dapat dicapai. Yaitu tujuan ini dapat dicapai dengan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang efektif, mengevaluasi kemajuan secara berkala, dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang memerlukan. Kemudian yang berikutnya adalah relevan. Relevan ini adalah tujuan ini sangat relevan dengan misi pendidikan sekolah dasar, yaitu memberikan dasar pendidikan yang kuat kepada siswa dalam keterampilan membaca yang merupakan landasan bagi kesuksesan akademik mereka. Kemudian yang berikutnya adalah berbasis waktu. Yang jelas mana berbasis waktu adalah tujuan ini memiliki batas waktu yang jelas, yaitu mencapai tingkat kemampuan membaca 90% dalam waktu 1 tahun. Yang berikutnya, dengan tujuan ini yang telah diformulasikan dengan metode SMART, maka saya memiliki panduan yang jelas dan terukur untuk fokus pada upaya transformasional dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa di SDN Gua Kidul. Hal ini akan membantu mengarahkan sumber daya dan usaha saya secara efisien menuju pencapaian tujuan tersebut. Kemudian sumber daya. Sumber daya ini meliputi yaitu anggaran sekolah. Anggaran operasional ini mencakup dana yang dialokasikan untuk pembayaran gaji staf, pemeliharaan fasilitas, pengadaan peralatan, dan buku pelajaran, serta
biaya sehari-hari sekolah. Dana tambahan. Beberapa sumber daya dapat ditemukan melalui bantuan pemerintah, donasi atau dana pendidikan tambahan yang mungkin tersedia melalui program-program khusus. Kemudian yang menyangkut personal diantaranya yaitu staf, guru. Mereka merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan visi pendidikan. Mereka memiliki pengaruh langsung terhadap pengalaman belajar siswa. Adapun staf non-guru, ini termasuk kepala sekolah, administrator, dan staf kebersihan. Fasilitas fisik yang mencakup ruang kelas, perpustakaan, kemudian fasilitas olahraga, fasilitas teknologi, kemudian dukungan komunitas diantaranya yaitu dukungan orang tua dan wali murid. Mereka dapat menjadi sumber daya yang sangat berharga dalam mendukung pendidikan anak-anak dan partisipasi dalam aktivitas sekolah. Mitra komunitas diantaranya yaitu sekolah dapat bermitra dengan organisasi lokal atau perusahaan untuk mendapat dukungan tambahan dalam bentuk sponsor atau sumber daya lainnya. Yang berikutnya yaitu tentang rancangan aksi perubahan. Di dalam rancangan aksi perubahan ini ada beberapa langkah, yaitu meliputi 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu pengembangan program membaca yang lebih efektif. Di antaranya identifikasi dan kumpulkan data awal tentang kemampuan membaca siswa di kelas 1 dan 3. 1 sampai 3. Selanjutnya bekerja sama dengan tim guru buat program pembelajaran membaca yang lebih efektif dan berfokus pada kebutuhan individu siswa. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu diantaranya yang meliputi tim guru kelas 1 sampai 3, koordinator pembelajaran, kepala sekolah. Adapun waktu pelaksanaan yaitu bulan Oktober sampai November 2023. Indikator kinerja, peningkatan tingkat pemahaman membaca siswa dalam tes awal dan evaluasi tengah semester. Langkah yang kedua dalam rancangan aksi perubahan yaitu pelatihan guru dalam metode pembelajaran membaca terbaru. Selanjutnya, memberikan pelatihan kepada guru kelas 1 sampai kelas 3 dalam metode pembelajaran membaca terbaru yang mendukung program pembelajaran yang baru. Pastikan mereka memahami dan dapat mengimplementasikan metode ini dengan baik. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab ini diantaranya yaitu koordinator pembelajaran, tim pengembangan kurikulum, fasilitator pelatihan. Kemudian waktu pelaksanaannya yaitu bulan Desember 2023 sampai Januari 2024. Indikator kinerja yaitu tingkat partisipasi dan pemahaman guru dalam pelatihan. Implementasi metode baru dalam pengajaran sehari-hari. Kemudian masih dalam rancangan aksi perubahan yang ketiga, evaluasi berkala dan koreksi. Aksi langkah lakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan siswa dalam membaca setiap bulan. Berdasarkan hasil evaluasi identifikasi siswa yang memerlukan dukungan tambahan dan tindak lanjuti dalam solusi yang sesuai. Tanggung jawab ini meliputi guru kelas 1 sampai 3,
koordinator pembelajaran, kepala sekolah. Adapun waktu pelaksanaan bulan Februari sampai bulan Mei 2024. Indikator kinerjanya yaitu peningkatan hasil tes berkala siswa dalam membaca, tingkat kehadiran siswa selama sesi pembimbingan tambahan. Masih dalam rancangan aksi perubahan yang keempat, yaitu melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Selain upaya di sekolah, libatkanlah orang tua dalam membantu siswa membaca di rumah. Adakan pertemuan orang tua, guru, dan sesi pelatihan orang tua tentang bagaimana mereka dapat mendukung kemampuan membaca anak-anak mereka di rumah. Sebagai penanggung jawabnya adalah guru kelas 1-3, orang tua, komite sekolah. Waktu pelaksanaannya yaitu bulan Juni-Juli 2024. Indikator kinerja yaitu tingkat kehadiran orang tua dalam pertemuan dan pelatihan. Dampak positif pada kemampuan membaca siswa. Masih lanjut dengan rancangan aksi perubahan yang kelima. Evaluasi akhir tahun dan penyesuaian. Selama akhir tahun. Ya Allah. Lakukanlah evaluasi menyeluruh tentang efektivitas program pembelajaran membaca yang telah diterapkan. Identifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dan buat penyesuaian untuk tahun berikutnya. Adapun penanggung jawabnya yaitu tim guru kelas 1-3, koordinator pembelajaran, kepala sekolah. Adapun waktu pelaksanaan bulan Juli 2024 dan indikator kinerjanya yaitu peningkatan signifikan dalam kemampuan membaca siswa dan tes akhir tahun. Catatan dan rekomendasi untuk perbaikan program pembelajaran membaca. Kita lanjut dengan sumber daya tambahan. Sumber daya tambahan ini meliputi beberapa hal, diantaranya yaitu pelatihan tambahan untuk guru dan staf, bantuan keuangan, dukungan eksternal, kerjasama dengan pihak terkait, pemanfaatan teknologi pendidikan, bantuan tenaga ahli, partisipasi orang tua dan komunitas. Seterusnya, poin yang berikutnya adalah evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Berikut adalah beberapa metode evaluasi dan tanda-tanda keberhasilan yang dapat digunakan dalam pencapaian hasil belajar siswa, yaitu pertama, mengukur kemajuan siswa dalam keterampilan seperti membaca, menulis, dan berhitung, yaitu evaluasi kemajuan akademik tahunan. Membandingkan hasil tes siswa dan pencapaian akademik dengan data tahun sebelumnya. Kemudian tingkat kehadiran siswa, memantau tingkat kehadiran siswa secara berkala. Kemudian pengukuran kepuasan orang tua dan siswa, yaitu menggunakan survei atau wawancara untuk mengukur tingkat kepuasan orang tua dan siswa. Pengukuran kepuasan guru dan staf, menilai tingkat kepuasan dan motivasi staf guru dalam melaksanakan perubahan. Pemantauan implementasi program pembelajaran, itu memantau secara teratur bagaimana program pembelajaran baru atau inovasi lainnya, analisis data. Menggunakan data evaluasi untuk mengidentifikasi pola dalam pencapaian keberhasilan. Kemudian pencapaian tujuan kepemimpinan transformasional, yaitu mengevaluasi sejauh mana tujuan perubahan yang telah dirancang. Adapun pengukuran budaya dan iklim sekolah, yaitu mengevaluasi apakah ada peningkatan dalam atmosfer positif di sekolah. Kini yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan, rencana aksi perubahan yang saya rancang sebagai kepala sekolah dalam kepemimpinan transformasional di sekolah dasar adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1-3 hingga mencapai angka 90%. Keberhasilan dalam tes membaca dan waktu 1 tahun. Rencana ini melibatkan langkah-langkah konkret seperti pengembangan program pembelajaran yang lebih efektif, pelatihan guru,
dalam metode pembelajaran terbaru, evaluasi berkala, dan tindak lanjut, melibatkan orang tua dalam pembelajaran dan evaluasi akhir tahun. Saya percaya rencana ini akan membawa perbaikan signifikan di sekolah dasar, karena fokusnya pada hasil konkret, yaitu meningkatkan kemampuan membaca siswa. Dengan melibatkan semua pihak terkait, dari staf guru hingga orang tua, dan dengan dukungan tambahan dari pelatihan dan sumber daya eksternal, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan motivasi siswa untuk mengembangkan keterampilan membaca mereka. Melalui langkah-langkah yang diambil dalam rencana ini, kita dapat mengukur kemajuan dan memastikan bahwa perubahan yang kita implementasikan memiliki dampak positif yang nyata pada pencapaian akademik siswa dan iklim sekolah secara keseluruhan. Hal ini akan menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan membantu siswa mencapai potensi terhadap mereka. Seterusnya yaitu tinjauan pustaka. Di sana dalam tinjauan pustaka bisa Bapak dan Ibu semuanya melihatnya, dan selesailah sudah paparan PowerPoint kami dari SDN 2 Gua Kidul. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa azirna min khizyid dunya wa adda bil akhirah. Ya Allah, wahai Allah, jadikanlah semua perkara kami berakhir dengan baik, dan selamatkanlah kami dari menerima malu di dunia dan mendapatkan azab di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.